Saudara-saudari, para sahabat Nadi bisa melihat ini. Ini brosur kecil mengingatkan saya peristiwa bersejarah yang terjadi 12 tahun yang lalu. Brosur ini mengingatkan saya akan peristiwa bersejarah dan juga penuh berkat bagi saya dan juga salah seorang rekan seimamat saya, Pastor John Gracias. Tepat tanggal 2 Agustus tahun 2008, kami berdua menerima tahbisan imamat dari tangan Monsignor Leopoldo Girelli, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Waktu itu, perayaan tahbisan kami dilaksanakan di Paroki Santo Yosef Pekerja, Gotong-Gotong. Peristiwa itu tentu tidak terjadi begitu saja. Ada rangkaian kisah yang ikut merajut peristiwa penuh rahmat ini. Bahkan sebelum saya masuk seminari, waktu itu teman-teman saya di SMP ketika kelas 3 sudah menentukan mau ke sekolah di SMA ini atau melanjutkan ke STM dan seterusnya. Lalu karena saya sudah menerima informasi bahwa saya akan diterima untuk masuk di seminari, lalu teman-teman bertanya, dulu saya dipanggil Markus biasanya, "Kus, kau akan terus melanjutkan SMA di mana?" Saya mengatakan saya akan masuk seminari di Makassar. Maklum karena teman-teman saya hanya beberapa yang Kristiani dan kami hanya 4 orang yang Katolik. Kemudian sebagian besar Hindu atau Muslim. Maka mereka tidak mengerti apa itu seminari dan mereka tidak pernah melihat saya bisa menari. Maka mereka berpikir saya masuk sekolah menari. Lalu dia mengatakan, "Sejak kapan kau bisa menari? Mau masuk sekolah penari?" Saudara-saudari, seminari itu bukan sekolah menari, tetapi sekolah untuk para calon imam, calon romo atau calon pastor, yang ditabiskan kemudian seperti yang saya alami. Dan itu diatur dalam KHK. Misalkan dalam kanon 250, itu ditegaskan minimal mengikuti pendidikan 2 tahun filsafat dan 4 tahun teologi. Itu untuk seminari tinggi. Nah, saya maksud tadi itu, saya baru mau masuk seminari menengah. Itu yang tingkat SMA. Nah, di seminari menengah ini tentu banyak pergumulan. Waktu itu kami 4 tahun harus menjalani pendidikan di seminari menengah di Seminari Santo Petrus Claver, Jalan Gagak di samping gereja Paroki Mariso, Makassar. Perjalanan pasang surut saya alami. Apalagi perubahan pola hidup yang sangat disiplin di seminari itu tidak mudah. Kalau di rumah saya bisa makan berkali-kali, di seminari cuma 3 kali. Kemudian olahraga hampir tiap hari. Maka tidak mengherankan setiap saya pulang berlibur ke rumah, sepupu-sepupu itu kalau ketemu saya dia heran. Kenapa Datuk Maringgi pulang? Ya. Ini Datuk Maringgi menggambarkan sosok yang kurus kerempeng. Begitulah saya waktu itu. Pulang dari seminari pasti kurus. Karena rumusnya zaman itu 4T. Tahu, tembang, toge, dan tempe. Nah, itu rumusnya. Jadi makannya 3 kali sehari. Kalau di rumah berkali-kali. Ini tidak mudah. Kemudian itu yang menyebabkan saya beberapa waktu adaptasi, saya jatuh sakit. Pertama saya pernah diopnam di rumah sakit Stella Maris. Dan pengalaman diopnam ini masih terpatri dalam benak saya. Saya masuk tanggal 1 Maret tahun 1997 dan baru keluar tanggal 11 Maret. 11 hari saya berada di rumah sakit. Tapi di rumah sakit inilah saya mendapatkan peneguhan ketika sekelompok pengunjung orang sakit waktu itu dari kelompok karismatik mendoakan saya, menjamah saya, dan ada salah seorang ibu yang berpesan pada saya, "Nanti jadi pastor yang baik ya." Dan itu terus-menerus terngiang dalam telinga saya, entah kenapa. Meskipun saya tahu perjuangan untuk diopnam tidak mudah, tidak ada keluarga, hanya teman seminaris yang datang, mendampingi, dan kalau masih sempat melayani makan dan minum. Karena apa? Namanya seminaris masih remaja, fokusnya bukan pada teman yang sakit, tetapi pada perawat yang begitu cantik dan menarik. Sehingga salah satu nama dari sekian perawat yang merawat saya itu, saya masih ingat karena menjadi perawat favorit. Namanya Suster Melani. Ya, perawat ini sangat
cekatan, cantik dan sungguh menawan. Meskipun dia juga baik hati. Nah, teman-teman kalau sudah melihat perawat ini datang, tidak lagi memperhatikan temannya, tapi memperhatikan sang perawat. Karena memang sungguh cantik. Maka ada teman-teman akhirnya yang menyanyi bilang, Melani, Melani, alangkah indahmu. Wah, ini kisah ketika saya menjalani perawatan di rumah sakit Stella Maris. Dan dari seminari menengah saya melanjutkan pendidikan namanya tahun rohani. Jadi ada tahapannya. Ini tahap kedua, tahun rohani. Selama 1 tahun. Waktu itu kami menumpang di biara pastor-pastor CICM di kilometer 14 di Dayak. Dan di situ pun dengan fasilitas yang apa adanya kami menjalani masa pendidikan kurang lebih 1 tahun. Lalu ada satu pengalaman live-in, kisah yang selalu saya ingat. Di paroki Mamasa, kami ditempatkan untuk melaksanakan live-in dan saya dikirim ke satu stasi yang lumayan jauh dari pusat kota Mamasa. Lalu di rumah itu sejak saya tiba sore hari, lalu dihidangkan makan malam, selalu disediakan daging ayam kampung. Besok paginya sarapan daging ayam kampung. Saya penasaran berapa banyak sih ayam bapak dan ibu di rumah ini. Ternyata tidak banyak juga. Lalu saya mulai pikir-pikir ini pasti ayam yang dibeli. Akhirnya saya mulai bercerita. Keesokan harinya masih ada daging ayam. Saya mengatakan, di seminari juga kami tidak tiap hari makan daging ayam, Pak. Kadang-kadang juga makan ikan. Lalu bapak itu bertanya, apakah frater suka makan ikan kering? Oh, suka. Begitu saya mengatakan suka, makan siang, daging ayam, tidak tampak lagi. Mujizat terjadi, ikan kering jadi hidangan. Ini mengesan buat saya. Betapa umat ternyata berpikir ini calon imam ini harus makan yang super bergizi. Ternyata bisa juga makan makanan yang simpel, meskipun tetap memberikan gizi dan kesehatan yang baik. Itu waktu menjalani pendidikan di tahun rohani. Kemudian ke Jogja, menjalani pendidikan filsafat dan teologi, sebagaimana ditetapkan oleh hukum gereja. Itu saya jalani kurang lebih 3 tahun, itu masa program yang dulu, untuk zaman angkatan kami ini, angkatan yang terakhir di Fakultas Teologi Beda Bakti Kentungan, menjalani 3 tahun pendidikan filsafat, kemudian pulang kembali dikirim untuk menjalani masa orientasi pastoral yang disebut masa top, tahun orientasi pastoral. Nah, menjalani masa top inilah juga penuh kenangan. Salah satu kisah yang masih saya ingat, sejak sebulan saya tiba di paroki itu, lalu saya diberikan tanggung jawab oleh pastor paroki mengurus rumah tangga pastoran, termasuk pergi belanja ke pasar dan mengurus apa yang mau dimakan sepanjang minggu. Nah, ini 1 tahun, hampir 1 tahun saya melakoni tanggung jawab ini sebagai ibu rumah tangga. Maka 2 kali atau 3 kali seminggu saya ke pasar di Rantai Pau. Nah, karena saya mempunyai satu langganan beli sayur, ibu yang jualan sayur ini agak heran. Mas, kenapa Mas yang selalu datang belanja? Mana istrinya? Saya waktu itu agak tersentak juga. Wah, gimana ya? Saya mau jawab, tapi saya bilang, Bu, istrinya hamil tua. Ya, dia mungkin percaya saja bahwa ini anak muda ini pasti sudah laku ini, istrinya sedang hamil tua. Baik sekali dia. Saya bilang, ya, jadi sebagai suami kasihan istri, jadi biar dia tinggal di rumah. Jadi saya yang belanja. Kemudian 2-3 bulan masih saya yang datang. Mana istrinya? Masa hamil terus? Bingung juga. Akhirnya saya bilang, istrinya baru melahirkan, Bu. Kemudian dia mungkin percaya juga bahwa saya begitu baik terhadap istri imajiner yang tidak pernah nampak. Ya. Dan itulah yang saya jalani. Menjadi tukang belanja, beli bahan makanan, dan pulang ke pastoran masak. Kalau anak-anak pastoran mengikuti masa pendidikan, ya mereka harus sekolah. Jadi kalau mereka pergi ke sekolah, sayalah yang menjadi tukang belanja dan tukang masak. Itu saya lakoni 1 tahun kurang lebih. Dan ini mendidik saya, mengingatkan saya bahwa tidak cukup berpastoral hanya berbekalkan filsafat dan teologi, tapi juga butuh keterampilan untuk hidup. Jadi tidak semua paroki siap dengan semua fasilitas dan personelnya. Maka menjadi pastor diosesan, yang biasa disebut imam projo juga ini overall. Bisa menjadi montir kalau motornya mogok,
Ya, saya juga pernah mengalami itu, menjadi tukang belanja, menjadi tukang masak, bersihkan rumah, nanti mengetik surat baptis. Kemudian kalau ada yang mau kursus perkawinan, memberikan katekese, semua dilakoni. Itulah pengalaman yang membentuk saya sampai kemudian saya kembali lagi ke Jogja untuk menyelesaikan studi filsafat dan teologi. Nah, setelah menyelesaikan studi, kami kemudian ditabiskan di gotong-gotong. Dan selesai tabisan pun, ternyata kami tidak menikmati bulan madu, saya dengan rekan Imamat saya. Kami masih harus melanjutkan studi kembali ke Jogja. Biasanya teman-teman adik kelas itu saya lihat misa dari satu paroki ke paroki mengucap syukur bersama dengan umat. Kami bulan madunya di kampus. Itulah sekelumit pengalaman masa lalu yang membentuk saya sampai hari ini. Dan setelah studi pun, saya kembali bertugas hanya beberapa waktu di pusat paroki, setelah itu di kampus. Kemudian dari kampus, menyelesaikan tanggung jawab di sana, di Toraja, di Stikpar yang saya cintai, lalu saya diutus untuk studi kembali. Sehingga memang mungkin jalan hidup saya untuk belajar tanpa akhir. Sebagai imam pun, saya harus menerima perutusan sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dan sampai hari ini saya semakin menyadari sebagai imam pun saya masih harus belajar banyak hal. Jatuh bangun dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Itulah serba-serbi dan kisah dari seorang imam simple seperti ini. Terima kasih untuk segenap umat, para formator, rekan-rekan Imamat, dan semua saja, segenap anggota keluarga dan orang tua, para kerabat dan sahabat yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami, mendukung saya khususnya dalam perjalanan panggilan hidup saya. Semoga saudara-saudari semua yang telah berbuat baik, telah mendukung saya, menegur saya, atau mengingatkan saya akan imamat saya, semoga dilimpahi berkat oleh Tuhan. Saya hanya berdoa dan doakan saya, semoga imamat saya menjadi berkat bagi seluruh umat dan juga menjadi berkat bagi saya sebagai imam altar Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudari semua.